Alunadribu halin nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Berbagai macam perumpamaan Allah buat dalam Al-Qur'an yang pada akhirnya seluruh perumpamaan itu memiliki tujuan. Di antara sekian banyak tujuan perumpamaan itu la'allahum yatafakkarun, agar mereka bertafakkur. Secara sederhana bisa diterjemahkan agar mereka memikirkan. Tapi tafakkur itu lebih dalam lagi. Bukan sekedar memikirkan. Tafakkur itu termasuk memikirkan, merenungkan. Itu. Salah satu di antara perumpamaan itu Allah sebut berkaitan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini diturunkan ke gunung, ini kan bahasanya lau. Lau itu kalau. Kalau itu ada lau, ada in. Ya, in bisa jika, bisa kalau. Ya, terjemahannya in itu bisa jika, bisa kalau. Tapi kalau lau itu diartikan kalau, dan ini menggambarkan sesuatu yang dalam tanda petik tidak mungkin. Maka disebut dengan pengandaian. Nah, kalau jika in kan, lau anzalna hadzal Qur'an, kalau Al-Qur'an ini kami turunkan ala jabalin, kepada gunung. Tadi lau itu pengandaian sesuatu yang tidak mungkin, karena tidak mungkin Quran diturunkan ke gunung. Karena gunung tidak punya kapasitas, kemampuan untuk memahami Al-Qur'an. Paham situ? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti kamu menyaksikan gunung itu khashi'an, khusyuk, tertunduk, mutasaddian, ya, dan tertunduk min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi atau yang bisa kita petik dari awal ayat ini. Pertama tadi, Allah menggunakan kata kalau dalam artian tidak mungkin Quran diturunkan ke gunung karena gunung tidak memiliki kapasitas, kemampuan untuk memahami Al-Quran. Nah sekarang ini dijadikan amsal, perumpamaan untuk manusia. Namun di sisi lain kita lihat gunung yang besar, gunung yang tidak mempunyai akal dan pikiran, itu tunduk pada Quran. Gitu. Itu tunduk kepada Quran. Paham gak maksudnya? Ini kalau diterusin bahasanya, apatah lagi manusia yang kecil, manusia yang punya akal dan hati, seharusnya jauh lebih tunduk dibanding gunung. Tapi kita terusin ayatnya. Min khasyatillah. Ternyata yang membuat gunung itu tunduk karena adanya khasyah. Apa khasyah? Takut. Kadang kita yang kecil ini nggak bisa tunduk di hadapan Quran karena nggak punya khasyah itu. Berarti syarat untuk khasyi'an mutasaddian, gitu, supaya kita mendapatkan ketundukan di hadapan Quran, galilah potensi supaya bisa mendapatkan khasyatillah, memperbesar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan seperti itu, ketika lembaran Quran kita buka, maka insya Allah kita akan khasyi'an. Apa yang pertama yang harus dikhasyi'ankan itu? Ini.
Ya, ini harus khosyian. Sami'na wa ata'na. Wa tilkal amsal. Nah itu dia kata kuncinya. Itulah perumpamaan. Nadribu halin nas. Kami membuat perumpamaan itu untuk manusia. Apa tujuannya? La'allahum yatafakkarun. Agar manusia berfikir, agar manusia merenungkan. Jadi proses berfikir dan merenung itu adalah proses yang tidak boleh hilang dalam hidup ini. Ya, karena tanpa itu mungkin kita tidak akan punya evaluasi, tanpa itu mungkin kita tidak akan punya peningkatan, tanpa itu mungkin bisa jadi kita tidak akan bisa keluar dari hal-hal yang tidak baik. Jadi ada tafakkur. Mudah-mudahan kedekatan kita kepada Al-Quran mencerahkan pikiran dan hati kita sehingga kita senantiasa bertafakur. Dan mudah-mudahan kedekatan kita dengan Al-Quran melahirkan khosyatillah. Apa tadi khosyatillah? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutasaddian. Ya. Mutasaddian itu tunduk. Khosyian itu juga khusyuk. Mutasaddian itu ada yang mengatakan tersungkur. Ya, gitu. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doa sebentar sebelum kita mulai. Insyaallah hari Selasa depan, ya, istri Pak Marmah, ya, khususnya Ibu apa Pak? Namanya Bu Betty, ya. Nah itu selama ini karena taunya Bu Marmah gitu ya. Ya, iya taunya Bu Novi aja, gitu. Taunya Bu Novi aja gitu, gitu. Ya, akan operasi, ya. Ini berkaitan dengan kesehatan beliau, jantung. Jadi pengeboran untuk memasang ring, ya, pemasangan ring. Kita ikhlaskan doa, mudah-mudahan segala prosesnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya hasil yang terbaik. Sampai nanti proses pemasangan ringnya juga berjalan sempurna dan kembali sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Wa idza maridtu fahuwa yashfin wa idza maridtu fahuwa yashfin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih keikhlasannya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Bu Betty, ya, yakin yang mendatangkan sakit adalah Allah dan yang menyembuhkan adalah
Oke. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sudah hafal semua doa ini? Sudah ya? Yuk kita sama-sama doa ini jangan dibaca hanya dalam momen tertentu. Kapan saja. Ya. Saya kalau jalan pagi bisa sampai 500 kali itu. Kita pakai tasbih digital itu. Gitu. Apa satu diantaranya? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu dulu. Don't let me alone. Itu bahasanya. Jangan biarkan aku sendiri. Sekalipun hanya sebentar. Wala takilni, dan jangan biarkan aku tarfata ain. Sekalipun hanya sekedip mata. Sekedip mata itu menggambarkan singkatnya waktu. Sesaat pun jangan pernah tinggalkan aku. Tetaplah bersamaku. Nah, kalau kita ingin Allah tetap bersama kita, kan gitu kesimpulannya? Kalau kita ingin Allah senantiasa bersama kita, maka yang kita lakukan adalah berusahalah agar senantiasa bersama dengan fazkuruni azkurkum. Itu dia kata kuncinya. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku ingat kepada kalian. Ya, itu. Jadi yuk kita biasakan baca doa itu kapan saja, di mana saja. Semoga terbentuk frame of thinking kita, kerangka berpikir kita bahwa dimanapun kita berada, kita senantiasa bersama Allah. Ketika kita meyakini kita bersama Allah, maka insya Allah segala ketakutan akan hilang, segala kekhawatiran akan pergi, akan muncul lanjutannya, rasa berani dan percaya diri. Ya. Kedua, saya sebelum anak saya tes kan saya sampaikan, mohon doa. Salah juga kalau saya tidak sampaikan hasilnya. Alhamdulillah anak saya dapat pilihan keduanya. Pilihan pertamanya mungkin bukan yang terbaik buat dia. Ya, pilihan pertama ITB, pilihan kedua ITS. Ya, qadarullah diterima di pilihan yang kedua ITS Surabaya. Ya, teknik komputer. Dan agak berat juga kan anak bontot ya. Anak bontot belum pernah pisah gitu. Fijri gitu. Jadi ya tapi apa boleh buat itu. Tadinya saya suruh masuk cari peluang mandiri. Cari peluang mandiri gitu. Tapi ternyata mandiri itu ada yang tidak ada pakai bayar ini, cuma UKT saja. Ada. Teknik di UI nggak ada uang depannya, cuma UKT-nya memang agak lebih mahal gitu. Tapi dia harus bayar UKT di tempat sekarang dulu, gitu. Nanti kan bulan Juli Agustus baru. Sementara UKT uang semester untuk di ITS ini sudah harus lunas kemarin. Jadi kalau kita pikir nanti kalau lolos di sini, ya, gitu. Kalau lolos uang di sini uang lagi, kita bingung jadi. Ya udahlah daripada bingung, itu yang terbaik untuk Allah. Iya, ambil yang awal dulu. Dan qadarullahnya juga kakaknya ada di sana kan, kakaknya di UNER. Saya juga belum tahu itu UNER dengan ITS itu, kata kakaknya deketan. Iya, gitu. Ya, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat. Kakaknya sekarang sudah semester 6 ya, dan sekarang sudah siap-siap mau KKN. Jadi minimal dapat setahun bersama kakaknya dibimbing. Oke, baik. Ayat berapa terakhir? Sekarang? Oh ya, sekarang 17. Terakhir
wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idziw wahiyah. Ini sudah berkali-kali kita temukan fa yauma idziw waqa'atil waqi'ah gitu ya. Jadi kalau di hubungan korelasi ayat 15 dan 16 mengapa terjadi waqi'ah? Karena yauma idziw wahiyah. Apa wahiyah kemarin katanya? Apa wahiyah? Lemah, rapuh. Gitu. Ya. Apa yang rapuh di sana? Langit. Karena langit sudah rapuh, fahiya yauma idziw wahiyah, maka balik lagi ayat 15-nya. Fa yauma idziw waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah kiamat. Gitu loh. Cuman Quran menyebutnya waqi'ah dulu 15-nya, baru disebut wahiyah ayat 16-nya. Itu berkaitan dengan benda-benda yang dalam tanda petik bisa kita saksikan dengan mata kita walaupun bukan hakikatnya. Kan kita tahu matahari itu cahaya yang paling terang nih pagi-pagi ini yang bercahaya ini matahari gitu. Ya? Pernah ngelihat betul bentuknya matahari sendiri belum? Sama saya juga belum. Gitu. Cuman kata orang itu matahari kan gitu. Kata orang itu matahari berarti kita ikut-ikutan orang gitu. Paham? Nah sekarang masuk ke wilayah yang yang kita tidak sepenuhnya sami'na wa ata'na. Ayat ke-17 masuk ke wilayah yang gaib, masuk ke wilayah yang kita sami'na wa ata'na. Ini berkaitan nanti dengan malaikat. Ya. Jadi di ayat-ayat itu ada yang tadi kita lihat langit. Walaupun kita tidak sepenuhnya tahu yang namanya langit itu di atas. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arja'iha. Bismillah. Ada spidol yang baru tadi? Ada yang baru nggak? Yang hitam atau apa? Al-Malak. Al-Malak. Al-Malak ini bentuk tunggal dari malaikah. Ya, malaikah.
Ini malak bentuk tunggal, ya. Ini berarti bentuk jamak. Sementara malaikah ini sendiri juga bentuk tunggal. Apa maksudnya? Jadi malaika itu nama malaikat, malaikat secara keseluruhan. Ya, satu. Kedua, al-malak ini bagian dari ini. Paham? Kalau kita misalnya menyebut itu kan, kalau misalnya dalam bahasa ini core-nya ini person, bagian, ya. Jadi yang tingginya malaikah, di bawahnya bagian-bagiannya adalah al-malak. Walaupun nanti diartikan malaikat juga, gitu. Wal malaku dan malaikat ala arjaiha, ha damir ha nya kan kembali kemana? Ha kembali ke langit. Asama kan kembali ke asama. Ingat kalau ada domir berarti mencarinya kepada ayat gitu. Wansyaqqatis sama'u gitu, dan langit pada hari itu terbelah. Kenapa? Karena wahiyah, dia rapuh. Karena rapuh terbelah, karena terbelah kiamat. Karena kiamat hancur. Arja itu artinya penjuru. Iya, penjuru. Jadi arjaiha penjurunya atau penjuru-penjurunya. Karena kalau disebut dengan penjuru berarti ada beberapa penjuru. Kalau di atas sudut berarti ada beberapa sudut. Roja'a ya. Arja jamaknya. Wal malaku dan malaikat ala arjaiha berada pada penjuru-penjurunya. Penjuru-penjuru apa? Langit. Tadi sudah disebutkan ayat ke-16-nya. Wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Langit terbelah karena pada hari itu langit rapuh. Nah, dalam kondisi rapuh dan terbelah itu, malaikat berada di masing-masing penjuru langit. Nah, ini yang saya sebut gaib tadi ya. Ini yang kita sebut gaib tadi. Wallahu a'lam. Cukup kita imani, kita yakini informasi Al-Quran. Wal malaku dan malaikat ala arjaiha berada pada penjuru-penjurunya. Yahmilu arsya rabbika. Nah, ini dia. Ya di sini dia kan? Dia. Yahmilu dari kata apa? Hamila. Yahmilu. Membawa. Kata ini sudah kita temukan sebelumnya ketika Nabi Nuh. Boleh? Perahu. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, kan ya? Kami mengangkutnya dalam perahu. Ini menunjukkan apa? Ayat ke-11 dalam bentuk fi'il madhi. Hamalna. Sementara di sini yahmilu. Yahmilu fi'il mudhari'. Mengapa disebut pakai fi'il mudhari' di sini? Yang akan datang. Apa hubungannya dengan kita ayat ini? Karena nanti kiamat kan nanti.
Karena belum terjadi sekarang gitu. Ya. Yahmilu, dia akan memikul. Siapa dianya? Al-malak. Nah, dia ini kesini. Memikul, menjunjung. Lebih tepat disartikan di sini menjunjung. Arsya rabbika. Ini arsya karena dia sebagai objek. Ya. Arsya ini diidofahkan ke rabbika. Maka mengapa menjadi rabbi? Karena dia idofah. Asalnya kan arsyu rabbika. Arsyu rabbika, aras Tuhanmu. Karena dia menjadi objek dari yahmilu, arsya rabbika. Yahmilu arsya rabbika, dia menjunjung aras Tuhanmu. Fauqahum, ini zaraf. Apa zaraf? Keterangan. Zarf. Zarf selalu ini. Fauqahum, di atas mereka. Fauqa itu zaraf apa? Tempat. Tempat bahasa Arabnya? Makan. Coba kita ini dulu. Berarti zaraf ada zarf makan. Makan. Ada zaman. Ada makan, ada tempat. Sekarang yang makan saja. Zaraf makan apa saja? Nah, depan, belakang, atas, bawah kan itu. Nah, fauqo, tahta. Depan apa bahasa Arabnya? Amama. Kalau di belakang? Waro'a. Selain waro'a? Belakang. Selain waro'a? Khalfa. Allah kan di atas, fauqa juga di atas. Bedanya apa? Kalau Allah itu bukan menuju tempat. Allah bukan menuju tempat. Allah bukan makan. Allah bukan tempat. Atas kamu. Kalau di atas meja, Iya? di atas meja, Fauqa. Kalau diartikan bisa fauqa di atas. Allah itu bukan tidak sama dengan fauqa. Ya? Iya. Contohnya tadi Assalamu alaikum. Apa artinya? Keselamatan atas kalian. Itu bukan di atas kalian. Paham maksudnya? Allah bisa diartikan untuk kan? Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Dia diartikan atas tapi bukan menunjuk kepada tempat. Kalau tempat di atas namanya fauqa. Oke, tadi di atas apa? Fauqa. Di bawah? Tahta. Di depan? Amama. Ingat saja imam. Di belakang? Waro'a. Selain waro'a? Khalfa.
Kan wa min khalfihim. Itu bukan khalfa. Apa lagi yang makan? Haula. Apa itu haula? Sekitar. Keren. Apa lagi? Ma'a. Bersama. Enggak masuk. Enggak masuk. Yamin. Sebelah kanan kan? Shimal. Kiri. Nah itu zorof makan. Indah. Keren. Kalau dibahas ketemu kok. Ternyata udah banyak loh kita temu dalam Quran. Minimal tahu judulnya lah, ya enggak? Oh, gitu. Kita ambil yang minimal aja lah. Minimal tahu judul. Indah. Indah artinya zorof. Zorof apa? Zorof makan. Oke, dulu. Fauqahum, di atas mereka. Yahmilu arsya rabbika, dia malaikat itu menjunjung aras Tuhanmu, fauqahum, di atas mereka. Yauma izin, pada hari itu. Ini agak belepotan ini kalau dibawa ke dalam bahasa Indonesia. Keterangannya bukannya di depan. Betul nggak? Kalau tadi kan yauma izi waqa'atil waqi'ah, fa yauma izi yauma, dia lagi ayat 15. Fa yauma izi waqa'atil waqi'ah. Ayat 16-nya beda lagi. Wa ansyaqqatis samaa'u fa hiya yauma izi wahiyah. Ya. Ini yauma izinnya di depan juga, wahiyah di ini. Nah, sekarang yauma izinnya ada di sini. Ini kalau bahasa kitanya barangkali begini. Yauma izinnya sebelum yahmilu. Paham nggak? Ini kalau disusun bahasa kitanya, pada hari itu malaikat memikul, menjunjung aras Tuhanmu di atas mereka. Nah sekarang masuk lagi samaniyah. Samaniyah artinya apa? 8. 8 ini menjelaskan ke mana? Al-malak. Karena malaikat di sini, ini malaikatnya di sini sudah masuk dalam kata kerja. Berarti malaikatnya ada di sini. Berarti 8 malaikatnya masuk. Yahmilu itu artinya 8 malaikat menjunjung. Paham nggak? Paham maksudnya? Ini kan pola bahasa Arabnya begini nih. Makanya kalaupun kita tahu terjemahan, kalau kita tidak memahami ini tadi, belum tentu kita bisa memahami. Tahu kita terjemahan satu-satunya, belum tentu bisa mengambil kesimpulan. Jadi kalau saya menerjemahkannya begini. Pada hari itu, berarti yauma izin, 8 malaikat menjunjung, paham? 8 malaikat menjunjung aras Tuhanmu, baru ini keterangan ini di belakang. Fauqahum, di atas mereka. Kalau sudah disusun begitu, paham nggak? Nah, iya. Ya Pak. Di satu sisi malaikatnya yang di ayat belakang itu mereka, tetapi harasunya tunggal, kemudian yakmilunya tunggal juga. Oke, keren. Ya, baru saya mau jelasin. Tadi malaikah itu juga tunggal Pak. Secara bahasa dia tunggal. Sekarang kita tidak melihat kepada arti. Pak Ustadz, kalau kami orang awam, dari mana tahu malaikah itu tunggal? Tamar butuh. Paham? Gitu. Ini kita belum masuk ke arti. Dari mana tahu ini tunggal? Tamar butuh. Tapi disebut tadi ini kan ini luasnya. Malaikatnya, malaikat itu banyak. Malaikat itu ada job-jobnya lagi, job desk-nya. Nah bagian dari malaikat ini tunggal lagi al-malak.
Ini secara bahasa tunggal. Tapi di dalamnya gimana tuh jelasin dalam bahasa Indonesia? Itu. Iya. 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 Brimob bisa disebut brimob. Brimob kan banyak. Gitu. Oh, barangkali itu bagus contohnya ya. Polisi luas. Di bawah polisi itu ada brimob, apalagi selain brimob? Sabara, reserse gitu. Sabara, reserse itu banyak lagi. Tapi secara keseluruhan tadi brimob, sabara itu kan di dalam artian Nah, itu barangkali bisa memahami. Paham ya? Gitu. Karena kalau nggak dicari itunya agak sulit kita memahami. Ini bahasa Arab ke Indonesia kan ini? Muannas. Menyimak pertanyaan tadi berarti ini sudah tinggi. Kenapa? Faham. Hum kembali ke al-malak. Al-malak masuk ke yahmilu. Yahmilu ini huwa, kan gitu? Kan kalau dicermati betul, huwa kok hum. Kan gitu? Huwa kok hum. Nah, hum itu jamak. Gitu. Ini tunggal tapi pakai samaniyah. Apa samaniyah? Kan kali ini terjemahannya kalau saya bilang tadi, ini kalau bahasa Arab Indonesianya begini nih, bahasa Arab Indonesia begini. Yauma idzin samaniyah yahmilu. Gitu. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung. Nah, kalau soal jamak dan kini dalam bentuk tunggal itu boleh dalam namanya jumlah fi'liyah. Oke? Dalam jumlah fi'liyah. Contoh. Qala alladzina kafaru. Apa artinya? Orang-orang kafir telah berkata. Itu alladzina kafaru jamak kan? Tapi kok kata kerjanya tunggal? Betul? Boleh, karena dia diawali dengan kata kerja dulu. Tapi kalau dibalik allazina kafaru qalu, nggak boleh qala. Fahim? Nah, namanya jumlah ismiyah. Kalau ini jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Kalau dibalik misalnya allazina kafaru. Nah, di sini nggak boleh qala, dia harus sama dengan ini. Qalu, mereka berkata. Dan Quran menggunakan kedua-dua pola ini. Walaupun kalau sepengamatan saya lebih banyak menggunakan pola fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Kalau misalnya Ustaz, terjemahan bebasnya menjadi begini. Pada hari itu 8 malaikat yang berada di penjuru langit masing-masing, pakai kata masing-masing membawa araj di atas mereka. Ya, itu gabungan ayat ini dengan ayat sebelumnya kan, menerjemahnya kan ya. Karena menerjemahkan itu kan pasti mengambil satu kesimpulan ya. Keren, udah bisa jadi penerjemah ini.
Jadi orang berbahasa Arab itu dua. Ada orang yang bisa bahasa Arab dan dia berkomunikasi atau membuat kalimatnya itu menurut kebiasaan orang Arab. Itu yang pertama. Ada yang kedua, orang bisa berbahasa Arab tapi pola komunikasinya dengan pola Indonesia. Paham nggak ya maksudnya? Kali ini bukan momen ini kan. Kita contohkan misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris orang Malaysia kan itu bahasa Inggris Malaysia sebenarnya, itu bukan bahasa Inggris. Ya, gitu. Dia di Malaysia itu diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Kan kalau pengungkapan bahasa Inggris kan nggak begitu. Nah, gitu. Sama dengan orang Indonesia bahasa Inggris juga begitu kebanyakan. Bahkan diparuh lagi, come lah to my house. Apa artinya? Main-mainlah ke rumah gitu. Come lah to my house. Itu bahasa Inggris dari mana coba? Fahim? Nah, jadi kembali ketika kita menelusuri Quran begini, berarti kita sudah punya pola komunikasi baru, pola Al-Quran. Diharapkan nanti kita dapat dua pola, pola Indonesia begini, pola Arab, pola Quran begini. Nah, itu pengaruhnya Quran. Yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin samaniyah. Tapi balik lagi, karena yang kita bahas ini bukan bahasa Arab semata, tapi yang kita bahas adalah Al-Quran. Mendahulukan satu kata, menempatkan kata lain di belakang, itu pasti punya hikmah. Itu tuh yang akan membutuhkan waktu lama untuk mencari mengapa ini samaniyahnya ditaruh di belakang, mengapa yauma izinnya ditaruh di belakang. Ya, balaghah, ilmu balaghah, ilmu tinggi. Jadi bukan hanya sekedar susunan kata gitu loh. Jadi kalau kita sudah membahas Al-Quran, pertama pasti pakai acuan bahasa Arab. Yang kedua jangan hanya pakai itu saja. Mendahulukan satu kata dari kata yang lainnya, menempatkan ini di tempat yang berbeda, itu pasti punya makna, pasti punya tujuan. Dan inilah tugas orang balaghah itu untuk mencarinya. Kita belum nyampe ke sana. Ya, gitu. Fahim maksudnya? Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat berada di penjuru-penjurunya atau berada di segala penjuru. Nah, kalau penjuru itu dihubungkan dengan samaniyah berarti ada 8 penjuru. Betul? Gitu. Kalau kita tahu ada dalam dunia kita itu ada 4 penjuru, berarti satu penjuru 2 malaikat. Wallahu alam, jangan diterusin. Ini soal gaib. Cukup sami'na wa ata'na, itu. Maka saya bilang tadi dari ayat 16 ke 15 ke 17 kita batasi. 16 tadi sedikit-sedikit kita masih ngerti lah, as-sama itu ini, kata orang yang langit itu di atas. Ibu naik pesawat dalam ketinggian 30.000 kaki ya, atau 80.000 kaki, itu sudah ada di langit apa masih di awan? Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Karena langit itu dalam bahasa itu artinya segala yang di atas. Paham? Segala yang di atas secara bahasa, as-sumu. Sumu itu bukan bahasa Jawa. Sumu bahasa Jawa dan lagi. Segala yang di atas gitu. Gitu. Sumu bahasa Jawanya haredang, itu bahasa Sundanya. Haredang. Nah, kalau langit-langit lain lagi. Ayah wae. Langit mah langit-langit. Wal malaku ala arjaiha yahmilu arsya rabbika, dia menjunjung. Nah, terjemahan tetap dia menjunjung ya. Dia menjunjung, kembali al-malak menjunjung aras Tuhanmu fauqahum, di atas mereka. Pada hari itu yauma idzin samaniyah,
8 malaikat. Jadi kalau menerjemahkannya, pada hari itu atau 8 malaikat pada hari itu menjunjung aras Tuhanmu di atas mereka. Kalau pandangan itu 8 malaikat di berbagai penjuru langit menjunjung aras Allah di atas mereka. Wah, keren lagi. Waduh, ini nanti pulang ngaji nggak ada acara nggak? Saya temenin deh ke Pak Santoso bikin pelang. Iya, sudah layak bikin pelang ini. Ya Pak. Bahasa Arab yang di apa biasa komunikasi biasa juga Sebagian ada, sebagian enggak. Itu namanya juga ajam. Ya, namanya bahasa ajam. Ya. Gitu. Dan bahkan kalau terakhir saya umroh kemarin itu melihat perkembangan sekarang itu bahasa Arab itu tambah banyak diokem-okemin kalau bahasanya. Ya. Gitu. Fin. Kita nggak akan nemu itu fin itu artinya apa. Fin itu sama dengan fi aina. Fi aina artinya di mana. Finin. Halo? Assalamualaikum. Finin? Apa finin? Jadi disingkat-singkat. Fi aina anta. Paham? Itu. Fi aina anta disingkat finin. Itu ya. Iya, disingkat-singkat kan? Iya. Karena balik tadi bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Substansi dari komunikasi itu yang diajak berkomunikasi ngerti. Bahasa Betawi kan juga begitu. Aneh lu. Orang yang ditanya tahu? Aneh dijawab lu. Oh, berarti di mana lu gitu maksudnya. Paham? Tapi kalau kita pakai bahasa Arab yang seperti ini dibawa ke sono, lughatul fasih. Bapak akan disebut orang intelektual itu karena bahasanya tinggi. Sadaqallahul azim. Kan biasa kita kan kalau mendengar orang berbicara tahu kelas seseorang kan dari isi dari cara berbicara. Sebenarnya nggak bisa juga begitu, tergantung kepada tempat, betul nggak? Kita menyesuaikan berbicara itu kan tergantung tempat, gitu. Kalau tempatnya di kalangan tertentu kita pakai bahasa begini, kita di kalangan formal pakai bahasa begini, gitu. Fahim ya? Alhamdulillah. Wal malaku ala dua harakat bertemu dengan alif kan? Jadi 5. 4 apa 5? Nah udah sekitar gitulah, saya juga nggak ngerti. Ya, ada ala arjaiha. Nah, namun yang harus kita pahami di sini ketika ha asama, paham? Nah, mencari kembalinya ini, kembalinya ha itu kemana? Asama. Wal malaku ala arjaiha. Karena ala arjai, yang gitu. Kalau dibuat
Sesungguhnya penjuru-penjurunya alanya diganti dengan inna, ini jadinya apa? Oh, inna arja'aha. Bareng ntar kita bikin ini. Bikin pelang. Ya. Siapa lagi yang mau bareng ntar biar bareng. Biar dapat diskon bikinnya. Itu di Santoso teman saya tukang las. Wal malaku ala arja'iha. Ya. Wal malaku ala arja'iha. 1, 2, 3. Oke. Yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya. Oh ini. Ada wayah. Atof ya, sambungan. Wa yahmilu arsya rabbika ya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Lagi. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Wa yahmilu 1, 2, 3. Nah itu hanya soal napas itu. Ada yang mencurinya ketara itu ya. Ada yang nyurinya ketara itu. Kalau yang sudah skill nyurinya nggak ketara. Nyuri napas selesai kan ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. 1, 2, 3. Oke, dari wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Hafal?
hafal bacaan bagus, artinya tahu. Bahasa Arabnya dikit-dikit masuk. Minimal udah ada 4 poin lah itu. Kalau baca saja 1 huruf 10 kebaikan, kalau berarti 4 tadi berarti kita 1 huruf 40 kebaikan. Betul? Kita baca saja tanpa mengerti itu 1 huruf 10 kebaikan. Kita baca walaupun gak hafal 1 huruf 10 kebaikan. Ini baca, ngerti, hafal, bahasa Arabnya masuk. Iya? Nah, berarti 4 itu. Tadabburnya lagi 5. 1 huruf 50 kebaikan. Fahim? Kemana arahnya? Kualitas. Ya, kualitas. Bukankah kualitas itu lebih mahal dari kuantitas? Lanjut. Ayat 18. Masih yauma idzin. Yauma idzin saja udah berapa kali di sini? Ayat 16, ayat 17, ayat 18. Masih menggunakan keterangan yauma idzin. Ya, yauma idzin itu dzaraf kan? Keterangan kan? Keterangan apa? Waktu. Nah, kalau keterangan waktu jauh lebih banyak dari keterangan tempat tadi. Kalau dzaraf makan tadi di depan, di atas, di bawah gitu ya, di samping, di sisi, sekitar, sekeliling. Yauma idzin tu'raduna. Nah, ini sudah bergeser ceritanya. Kalau ini berkaitan dengan langit dan malaikat, langit dan tugas malaikat ketika terjadinya hari ini. Garis besarnya itu tuh yang harus ada di sini kita. Sekarang kita masuk ayat ke-18. Ini sudah masuk ke dalam diri kita, bukan soal langit lagi. Kan kalau kita membaca ayat ini dengan penuh kesadaran, kalau langit hancur, kan gitu. Sementara kita berada di kolong langit. Bagaimana dengan kita? Nah, itu aja. Jangankan langit hancur, lapisan ozon menipis saja dah. Segala struktur berubah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Khofi, apa arti khofi? Hah? Kalau takut khauf. Khofi itu lawannya jali. Jali jelas. Iya, jelas. Berarti khofi tersembunyi. Yang tersembunyi la takhfa, ini kata kerjanya. Mengapa di sini khafiyatun? Karena dia sebagai subjek. Kata kerjanya ini.
taknya di sini berarti ke sini. Kan ini tamar butuh kan? Muannas. Ini tanda muannasnya. Jadi yang tersembunyi ini, yang tersembunyi tidak tersembunyi. Oke, bahasanya? Yang tersembunyi itu kan ta di sini. Ta ini berarti masuk dari sini kan? Khafiyah tadi yang tersembunyi, la takhfa tidak tersembunyi, minkum dari kalian. Nah, untuk memahami ini kita balik dari awal dulu. Yauma idzin, pada hari itu juga tu'radun a'rada. Mudhari'nya apa? Yu'ridu. A'rada berpaling, yu'ridu dia berpaling. Berarti kalau yu'radu mudhari' kan? Ini mudhari' maklum, ini mudhari' majhul. Ciri majhulnya huruf pertama didommahkan sebelum akhir fathah. Sebelum akhir fathah. Saya ulang. Ciri majhul, ciri mudhari' majhul itu huruf pertama didommah sebelum akhir fathah. Yak tubuh. Maklum apa majhul? Maklum. Dia menulis. Kalau diubah menjadi majhul, yuktabu. Huruf depannya dhammah, sebelum akhir tanya fathah. Yuktabu. Yakra'u maklum, dia membaca. Kalau dibaca yukra'u. Alhamdulillah. A'rada berpaling, yu'ridu berpaling, tu'radun dipalingkan. Yauma idzin, pada hari itu, tu'radun kalian dipalingkan. Sekarang mudah memahami lagi, kalian dihadapkan. Paham? Itu pemahamannya. Kalian dihadapkan. Dihadapkan kemana? Kepada Allah. Dihadapkan kepada Allah. Menghadap sendiri atau dihadapkan di sini? Dihadapkan. Karena kalau suruh ngadap nggak bakal mau. Paham? Gitu. Ya, karena kalau suruh ngadap sini nggak bakalan mau. Tu'radun, dihadapkan, dipalingkan kepada Allah. Ini keadaan setelah dipalingkan. Setelah manusia dihadapkan kepada Allah, maka pada hari itu la takhfa minkum khafiyah, yang selama ini tersembunyi, hari ini tidak tersembunyi lagi. Faham? Ya, hari ini kan tersembunyi. Nanti di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Kalau yang tersembunyi itu kebaikan, oke, ini tadaburnya, kita masukin dikit tadaburnya. Kalau yang tersembunyi itu adalah kebaikan, maka ketika dia ditampakkan, alangkah bahagianya kita yang punya kebaikan. Betul nggak? Pernah nggak dulu waktu sekolah ada pemeriksaan tas? Pernah? Biasanya itu hari Senin kan? Hari Senin habis apel kan? Masuk ke kelas masing-masing. Di depan kelas guru sudah berdiri. Ya, untung saja saya nggak pernah bawa tas kalau sekolah, jadi nggak pernah diperiksa. Ya,
Buku doang satu nih, buku 2 tadi diselipin di sini, ya, gitu. Sama penanya. Begitu pena mau dipakai, tahunnya patah karena baru duduk gini. Itu yang punya sesuatu dalam tasnya ada ketakutan. Aduh. Tapi ya nggak ada apa-apa, ya biasa aja. Faham maksudnya? Tadaburnya. Berarti yang khafiyah ini, yang tersembunyi ini bisa yang baik, bisa yang buruk. Kalau yang baik, alangkah bahagianya nanti ketika yang tersembunyi itu ditampakkan. Dalam ayat lain disebutkan, ada yang ingat surat apa ini? Yauma tublas sarair. At-Tariq. Tubla itu no ditumpahin. Ya. Itu bahasa ini. Bahasa surat Al-Haqqah, la takhfa minkum khafiyah. Ya. Bahasa Betawi kan itu? Tublak itu ditumpahin. Yang tadi nggak kelihatan, nggak jelas, sama kelihatan dibeginiin. Nah itu dia. Ini bahasa ini. Kalau bahasa Al-Haqqahnya, la takhfa minkum khafiyah. Yang selama ini tersembunyi, tidak tersembunyi lagi bagi kalian pada hari itu. Fahim? Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Lagi. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. 1, 2, 3. Takhfa. Ya. Takane ta ini kembali ke khafiyah, muannas. Dia perempuan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. 1, 2, 3. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Alhamdulillah. Perasaan baru sebentar tahu di jam 9. Tadi pulang dari syuhada sampai rumah 6:30. Ganti baju, pakai baju dinas ke kebun, beres-beres tanaman di atas. Perasaan baru setengah jam. Saya kira saya turun itu baru jam 7-an gitu. Astagfirullah, 7:30. Maka agak telat dikit tadi. Jadi ternyata hari itu cepat kalau kita punya kalau diisi. Hari itu cepat. Dampaknya adalah insya Allah kita terhindar dari jenuh.
terhindar dari kekosongan di sini, terhindar dari berpikir yang macam-macam. Makanya supaya jangan datang pikiran macam-macam, isi dengan aktivitas. Waktu kita punya makna insya Allah, dan kita menjalani waktu itu dengan bermakna, ya, dan tidak ada tidak ada keboringan, kebosanan, bete. Nah zaman sekarang mengapa orang banyak boring, mengapa banyak bete? Ya karena nggak banyak aktivitas. Aktivitasnya cuma jempol. Paham ya? Aktivitasnya cuma jempol gini. Alhamdulillah, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Mudah-mudahan 2 ayat ini mengundang berkah Allah, menjadikan pagi ini menjadi pagi yang berkah bagi kita semua, dan mudah-mudahan pagi ini mewarnai hari ini menjadi hari yang berkah. Dan hari ini kita berharap menjadi hari-hari yang berkah sampai masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.